Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syabanti dengan NIM E 2010472, pertukaran mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menganalisa KUHP sebagaimana ditugaskan dalam mata kuliah Hukum Pidana yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH dan Bapak Dr. Rendi Aridayandi SH.MH. Pertama, penghapusan kategori kejahatan dan pelanggaran. Profesor Tuti mengatakan KUHP mengatur kejahatan dan pelanggaran dalam buku 2 dan 3. Buku 2 KUHP mengatur kejahatan terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Buku 3 KUHP mengatur pelanggaran meliputi 9 bab dan 81 pasal. Tetapi RUU KUHP yakni tidak lagi membedakan dua kategori tersebut, sehingga hanya ada dua buku KUHP, yakni buku 1 tentang ketentuan umum dan buku 2 tentang tindak pidana. Yang kedua, pidana mati. Pada prinsipnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Berdasarkan KUHP pasal 10, pidana terdiri atas A. Pidana pokok, yang pertama pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. B. Pidana tambahan, yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Berdasarkan RUU KUHP pasal 66, pidana pokok terdiri atas A. Pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. 2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat ringannya pidana. Pasal 67, pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dalam KUHP sangat jelas dicantumkan bahwa pidana mati merupakan salah satu pidana pokok. Namun dalam RUU KUHP, pidana mati merupakan alternatif sebagai upaya terakhir. Hal tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Berdasarkan KUHP pasal 104, makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Berdasarkan RUU KUHP pasal 215, setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden atau menjadikan presiden atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintah dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Perbedaan yang diperlihatkan yaitu dari sanksi yang diberikan. Pada KUHP sanksi penjara hanya paling lama 20 tahun, namun pada RUU KUHP sanksi penjara terdapat paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.